teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita sekalian. Tahun baru merupakan awal yang baik bagi kita untuk memulai kehidupan yang baru. Di tahun yang baru pun begitu banyak resolusi yang ingin kita capai. Banyak misi yang ingin kita capai. Tetapi di tahun yang lalu pun ada banyak peristiwa, ada banyak kenangan, baik suka maupun duka. Tetapi semua yang terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan itu baik adanya. Mari teman-teman, bersama kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat lagu Allah itu baik. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan maupun dosa, secara sengaja maupun tidak sengaja, lewat tutur kata kita, lewat pikiran maupun perilaku kita, yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kita. Mari bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengakui setiap kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang sebagai anak-anak-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui setiap kesalahan dosa yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, kalau kami sering melukai hati Engkau Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang takut akan Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus-Mu membantu kami untuk kembali ke jalan yang benar. Inilah kami ya Tuhan, terimalah pengakuan dosa kami. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Memulai kehidupan yang baru sungguhlah tidak mudah. Begitu penuh dengan kerahasiaan. Tetapi sebagai anak Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Untuk itu firman Tuhan patut kita pegang selalu, karena firman Tuhan bagai pelita bagi kaki kita. Ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, teman-teman, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama, sekalipun saat ini kami masih berada di tempat kami masing-masing. Sekalipun tubuh kami terbatas untuk mengalami perjumpaan secara fisik dengan teman-teman kami, namun kami tetap dapat memiliki semangat untuk memperbaharui iman kami dengan segala sarana dan prasarana yang Tuhan sediakan di saat ini. Tuhan, firman ini akan meneguhkan langkah iman kami, akan menguatkan kami di tahun yang baru. Sehingga di tahun yang baru ini kami memiliki semangat, kami memiliki gairah, dan kami mampu untuk menapaki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan.
Setiap hal yang ada di masa lalu menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk kami bisa menjalani tahun ini dengan lebih baik. Dan tentunya firman Tuhan inilah yang akan semakin menguatkan langkah iman kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah hidup kami yang kami persembahkan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, bicara tentang tahun baru ya. Tahun baru itu selalu dekat dengan yang namanya euforia. Euforia yang terkadang hanya berlangsung sesaat. Contohnya apa? Resolusi. Coba mari kita bersama pikirkan. Apakah ada yang selama tahun 2021 menjalankan resolusi di awal tahun 2021 kemarin? Kalau ada, keren banget. Aku apresiasi banget buat setiap kalian yang sudah bisa menjalankan resolusi di tahun 2021. Dan tentunya setiap tahun kita akan menulis resolusi-resolusi. Namun biasanya kebanyakan orang hanya menuliskan itu lalu kemudian di bulan-bulan selanjutnya terkadang lupa. Mengapa lupa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah memang makhluk yang pelupa, homo oblitus. Manusia itu sering lupa, baik itu perkara yang besar maupun perkara yang sederhana, terkadang lupa. Namun di sisi lain juga, bukan hanya lupa, namun kita bersama-sama sadar juga kan, kalau yang namanya perubahan itu sangatlah sulit. Perubahan itu adalah hal yang bahkan sebisa mungkin ingin dihindari orang, karena setiap manusia itu senang dengan zona nyamannya masing-masing. Contohnya, perubahan apa yang itu nampaknya sederhana tapi sulit. Contohnya, kalau kalian putus pacar, sebenarnya sebelum ada pacar kalian, hidup kalian juga baik-baik saja kan? Setelah itu ada pacar, hidup kalian tentu makin berwarna dong. Hidup kalian pasti makin asik, makin cerah, ceria gitu. Lalu kalau berangkat ke gereja, nyanyi pagiku cerah, matahari bersinar. Nah, itu kan lagunya kalau punya pacar. Lalu setelah itu, ketika putus dari pacarnya, sebenarnya kan tidak ada yang berubah. Tapi ternyata hati kita merasa kosong. Artinya ada sesuatu yang berubah, dan ketika orang-orang putus, sebenarnya yang sulit bukanlah hidup tanpa pacar kita, tapi perubahan pola. Yang biasanya ada yang bangunin, biasanya ada yang nemenin makan, biasanya ada yang kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya sleep call. Ada di antara teman-teman yang pernah sleep call, tidur bareng di tempat masing-masing, pakai video call sampai pagi dong. Ada yang pernah ngelakuin itu? Nah, yang biasanya ada teman sleep call mendadak nggak ada. Yang biasanya ada teman berbagi cerita mendadak hilang. Dan sebenarnya hidup kita bisa berlangsung kan? Tapi itu ada sebuah perubahan yang sebenarnya kita akan sangat sulit untuk menjalani kehidupan kita tanpa orang yang ada di samping kita seperti biasanya. Dan ketika kita ingin melangkah, yang terberat dari proses perubahan di tahun yang baru itu adalah melangkah, apalagi langkah yang pertama. Mengapa? Karena ada berbagai ketakutan terhadap hal-hal yang masih serba belum jelas dan tidak pasti. Dan semua manusia sebisa mungkin akan menghindari ketidakpastian. Semua manusia benci dengan ketidakpastian. Dan oleh sebab itulah seringkali orang bekerja keras untuk mendapatkan kepastian itu. Coba teman-teman yang dahulu kuliah mengejar IP bagus. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Itu kan kepastian. Setelah mendapat pekerjaan dengan mudah, berusaha untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Itu kepastian. Lalu dengan gaji yang lebih baik, disangka orang akan bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan mengalami bahagia. Untuk apa? Untuk bisa menjawab ketidakpastian. Semua orang berusaha untuk menjawab ketidakpastian dalam hidup. Dan di tahun yang baru ini, apa yang menjadi bekal kita? Yang menjadi bekal kita adalah kita menjalani tahun baru ini dengan iman. Mungkin ini terdengar klise ya. Terdengar sudah umum banget. Tapi beriman yang seperti apa? Pak, apakah kalau kemudian kita beriman, kita boleh merasa takut, kita boleh merasa ragu? Karena seringkali nih,
kita mendengar ucapan, kalau kamu beriman, kamu tidak boleh ragu. Kalau kamu beriman, maka kamu harus percaya penuh. Kalau kamu beriman, maka kamu harus berjalan tanpa rasa takut. Terlebih bagi orang yang di tahun kemarin mengalami kegagalan-kegagalan, untuk melangkah di tahun yang baru rasanya pasti akan berat. Ada juga orang-orang yang di tahun kemarin melakukan sebuah kesalahan karena dirinya, itu melewati tahun yang baru pasti akan sangat sulit. Mereka sulit mengampuni dirinya, mereka sulit untuk memaafkan dirinya. Mereka masih terngiang-ngiang pengalaman-pengalaman di tahun 2021 kemarin. Sehingga itu membuat langkah mereka terhenti, mereka takut untuk memulai langkah hidup yang baru. Dan hari ini kita mau belajar bersama dari salah seorang tokoh Alkitab yang dikenal sebagai Bapa orang beriman. Siapa dia? Ada yang tahu? Kejadian 17 yang menjadi bacaan kita hari ini akan menggambarkan kepada kita, dialah sosok Bapa orang beriman. Siapa dia? Dia adalah Abraham. Sosok Abraham memiliki citra sebagai Bapa orang beriman. Lalu cerita yang terkenal yang biasanya diceritakan, dinarasikan oleh guru-guru sekolah minggu adalah Abraham yang rela memberikan anaknya yang sudah dinanti-nantikan bertahun-tahun. Rela diberi. Bayangkan kalau teman-teman sudah susah payah mendapatkan cewek idamannya, cowok idamannya, atau pekerjaan yang diimpi-impikan selama bertahun-tahun, lalu kemudian Tuhan berkata, lepaskan itu. Apakah kita berani melepaskan? Nah, biasanya yang dipakai oleh para guru sekolah minggu atau teman-teman kita pada umumnya untuk menggambarkan teladan hidup beriman adalah ketika Abraham berani menyerahkan anaknya. Namun di sini kita mau melihat bersama-sama realita hidup Abraham. Apakah Abraham ini adalah sosok orang yang tidak punya rasa takut sama sekali? Apakah Abraham tidak pernah merasa ragu? Kita lihat bersama-sama di Kejadian 15 ayat 2-3. Di situ justru dijelaskan keraguan Abraham. Abram yang saat itu belum berganti nama menjadi Abram. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Bayangkan, itu Abram yang sudah diberi janji Allah secara langsung bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit banyaknya. Tapi ternyata Abram juga mengalami rasa ragu dalam melangkah. Abram takut. Lalu di Kejadian 16 sebelum Kejadian 17 itu, Sarai, istri Abram, justru menyuruh Abram untuk mengambil hambanya, untuk memperoleh anak dari hambanya. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dituliskan dalam firman Tuhan, Abram mendengarkan perkataan Sarai. Padahal Abram sudah mendapat janji Tuhan. Tentu kalau mau dilihat ini kesalahan Abraham. Abram harusnya mendengarkan suara Allah, bukan suara istrinya yang saat itu sedang putus asa karena tidak bisa memiliki anak. Namun, apakah Abram berhenti sampai di situ? Lalu apakah Abram tidak ditolong Allah? Lalu apakah Allah menghentikan janjinya untuk Abram? Ternyata kalau teman-teman lihat Kejadian 17, disitulah kasih Allah dinampakkan bagi Abram. Bukan menghakimi, bukan mengintimidasi. Allah justru berinisiatif hadir bagi Abram. Disinilah di Kejadian 17, nama Abram berganti menjadi Abraham. Dan kemudian Allah memberikan janjinya lagi di ayatnya yang ke-16. Allah berkata di Kejadian 17 ayatnya yang ke-16, Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman ada di posisi Abraham. Diberikan kesempatan, diberikan sebuah harapan baru melalui pergantian namanya agar Abraham memiliki semangat untuk menjalani hidup. Tapi kemudian ketika Allah sudah memberikan janjinya yang baru, Abram justru menjawab,
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan dilanjutkan lagi, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Disinilah kemudian Allah dengan keras menegur Abraham dan memberikan kekuatan. Teguran Allah ini justru sifatnya penuh kasih, isinya support bukan penghakiman. Isinya daya yang menguatkan bukan menjatuhkan. Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Nah teman-teman, itulah sebuah kesempatan dari Allah yang diberikan untuk Abram untuk memiliki pengharapan yang baru. Ketika Abram patah semangat, ketika Abram menuruti perkataan Sarai tadi untuk mengambil hambanya, dan kemudian dari hambanya tadi Abram memiliki anak yang sebenarnya bukan yang dimaksudkan Allah. Tapi toh ternyata Allah juga memberikan kesempatan. Ketika Abram diberikan kesempatan melalui pergantian namanya, Abraham. Perubahan nama itu menjadi sebuah momentum hidup baru. Dan Allah lah yang memberikan itu. Lalu kemudian setelah Abram menjadi Abraham, bukan berarti mengubah hidupnya secara langsung. Perubahan nama adalah sebuah tanda dari Allah memberikan harapan yang baru. Nah, teman-teman, aku mau mengajak kita untuk melihat dua hal, yaitu pengharapan dan sikap optimis. Seringkali kekristenan kita didasarkan pada sikap optimis. Loh, bukankah itu baik? Saya mau mengatakan tidak. Kekristenan itu tidak kita dasarkan pada optimisme, namun pada pengharapan. Bedanya apa? Bedanya adalah optimisme itu adalah sikap percaya akan masa depan dengan alasan dan perhitungan-perhitungan yang pasti. Kepastian akan masa depan, hanya memikirkan hal-hal yang baik di masa depan, dan enggan untuk memikirkan realita buruk di masa depan. Dan celakanya ada banyak sekali kekristenan atau ajaran-ajaran yang justru mengajak kita untuk terlalu optimis dengan masa depan. Dengan kalimat-kalimat, jika engkau percaya pada Allah, maka hidupmu akan diberkati. Jika engkau percaya pada Allah, maka engkau akan damai sejahtera tanpa ada kendala. Jika engkau percaya pada Allah, semua masalah akan diselesaikan oleh Allah. Bukankah seringkali kita mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Dan itu pun tertuang dalam kehidupan sehari kita. Contohnya, ketika kita mau untuk berinvestasi. Sekarang kan lagi ngetren ya, zamannya trading, pakai robot dan lain sebagainya. Ditambah dengan berbagai media-media yang memudahkan kita untuk berinvestasi. Apa yang ditawarkan? Apa yang diiklankan? Janji profit pasti. Lalu kemudian ada banyak orang yang jatuh. Kenapa jatuh? Karena mereka mendasarkan pada hal-hal yang baik di masa depan dan dengan alasan-alasan perhitungan yang pasti. Lalu kemudian ujung-ujungnya tidak dipikirkan realita buruknya. Dengan janji, nanti akan ada passive income. Anda di rumah saja biarkan robot yang bekerja untuk Anda. Lalu semua orang optimis, wah aku akan bisa menjadi orang kaya ini. Tidak perlu repot-repot, cukup duduk diam di rumah dan uang akan bekerja. Nah, kita hidup di zaman yang serba optimis. Dan itulah yang terkadang membuat seseorang jatuh. Dan tidak mendasarkan lagi hidupnya pada Allah, namun justru pada berbagai hal yang dapat mengecoh iman kita. Dan ujung-ujungnya apa? Justru ada banyak yang jatuh, bukan? Apa bedanya dengan pengharapan? Pengharapan ini justru lain dari optimis. Pengharapan itu tidak mendasarkan pada kepastian akan berbagai hal indah di masa depan menurut logika berpikir manusia. Ada orang yang justru memulai usahanya dari sedikit demi sedikit. Kalau ditanya, apakah itu ada untungnya? Jawaban orang itu apa? Ya setidaknya yang penting masih bisa buat makan, masih bisa untuk mencukupi hidup sehari. Beberapa teman-teman pengusaha yang sering berbincang-bincang dengan saya ya teman-teman, mereka selalu tidak pernah menyangka jika mereka ada di titik menjadi seorang pengusaha yang cukup mapan.
Ketika saya tanya dulu awalnya bagaimana, mereka hanya berkata bahwa dulu bisnisnya ini hanya sekedar untuk mencukupi hidup. Yang penting bisa buat hidup. Lalu tanpa sadar sedikit demi sedikit, ketika sudah naik, ternyata masih jatuh. Lalu bangkit lagi pelan-pelan. Karena apa? Bayangannya bukan hal-hal yang indah. Bayangannya untuk menapaki setapak demi setapak, hari demi hari. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan ternyata beberapa tahun kemudian bisnisnya berkembang. Siapa yang menyangka? Tidak ada yang menyangka. Tidak pernah dipikirkan akan ada di posisi seperti itu. Tapi ketika jatuh, mereka semua mampu bangkit. Apa yang membuat mereka bangkit? Apakah semangat optimisme? Bukan. Tapi pengharapan. Bila diibaratkan dengan nyala api, optimisme itu ibarat api yang berkobar dengan sangat besar. Dan bukankah seperti itu yang biasanya diajarkan oleh motivator-motivator? Ayo, engkau harus punya mindset yang positif. Jika engkau punya mindset yang negatif, maka engkau akan jadi seperti mindsetmu itu. Bukankah seperti itu? Tapi iman kekristenan kita tidak. Iman kekristenan kita justru diajak untuk menapaki jalan yang penuh kabut, yang hari esok pun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang hari esok kita di tahun 2022. Namun, Allah berjanji menemani kita berjalan di tengah kabut itu. Allah menemani kita di dalam kebimbangan kita. Allah menemani kita ketika kita terjatuh. Allah menemani kita ketika kita harus berjalan terseok-seok. Allah menemani kita ketika kita sudah merasa lelah dan tidak mau berjalan. Allah pun duduk di samping kita. Ketika kita sudah sangat hancur, Allah pun menemani kehancuran kita. Itu yang Allah janjikan, bukan kepastian akan hal indah, namun Allah berjanji untuk menemani kita berjalan di tengah kabut 2022. Siapa yang tahu ending dari tahun 2022 ini? Tidak akan ada yang tahu. Namun kita melangkah dengan penuh pengharapan, itulah iman. Ragu boleh, ragu pasti boleh. Merasa gagal di tahun 2021? Tentu, itu perasaan manusiawi. Namun kita punya pengharapan. Abraham pun pernah gagal. Namun Allah menolong Abraham, menggantinya menjadi Abraham, dan dia justru mampu bangkit sedikit demi sedikit. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang mengalami rasa hancur, teman-teman juga mengalami rasa kecewa di tahun 2021, teman-teman kehilangan hal-hal yang berharga, teman-teman gak sendirian. Ada banyak teman-teman yang lain pun juga mengalami kehilangan. Bukan berarti mengecilkan kehilangan teman-teman. Namun ada banyak teman-teman yang senasib dengan kita. Dan di tahun 2022 ini, mari kita menjalani tahun ini dengan semangat pengharapan. Bukan semangat optimisme. Bukan janji bahwa tahun 2022 akan baik. Tidak. Tapi 2022 kita berjalan bersama Allah di tengah ketidakpastian hidup. Karena Allah sudah bersama kita dan itu cukup. Itulah kepastian iman Kristen. Abraham adalah bapak orang beriman. Bukan karena dia tidak pernah. Bukan karena dia selalu percaya. Bukan. Tapi karena dia menyediakan diri menjalani proses dengan jujur. Dengan segala dinamikanya. Dan itulah namanya membangun relasi bersama dengan Allah di sepanjang persiarahan hidup. Beriman itu bukan berarti berjalan tanpa ragu. Sebaliknya, beriman itu adalah tetap berusaha berjalan dan melangkah di tengah kabut sekalipun ada keraguan. Namun, sekalipun ada keraguan itu, karena kita memiliki pengharapan bahwa Allah berjalan bersama kita, maka disitulah kita mampu berjalan melewati tahun 2022 ini. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sebagai tanda dukungan kita untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul bersama kita, mari kita bersama memasuki syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk Komisi Pemuda GKI Delima, tempat di mana kami bertumbuh, bersekutu, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di masa-masa pandemi ini kami menjadi sangat sulit untuk berinteraksi secara tatap muka. Kami kurang mengalami sentuhan-sentuhan fisik, namun mampukan kami dengan kreativitas yang Tuhan berikan di dalam diri kami untuk kami tetap berusaha berkarya, kami mengembangkan Komisi Pemuda GKI Delima. Sehingga dengan setiap karya kami mampu untuk tetap merawat dan bahkan mengembangkan Komisi Pemuda GKI Delima. Masa pandemi ini ingin kami hayati bukanlah sebagai sebuah permasalahan, namun ini adalah sebuah tantangan bagi kami untuk kami memiliki cara berpikir yang progresif, sehingga kami tidak ketinggalan zaman. Mampukan kami untuk kami berkarya sebagai gereja menjawab tantangan zaman. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Delima, tempat di mana kami juga saling berinteraksi dengan sahabat-sahabat kami berbagai lintas usia. Berikan kami rasa semangat untuk mengembangkan gereja kami juga. Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah GKI Delima dengan segala semangat muda kami untuk kami bisa membawa perubahan. Mungkin terasa sulit Tuhan, namun berikan kami keberanian untuk menyuarakan pendapat, kemampuan untuk mengadakan perubahan sekalipun akan ada banyak tantangan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini tengah berjuang untuk memberikan penghidupan bagi kami dimanapun mereka berada. Mungkin saat ini kami terpisah secara jarak, namun kami percaya orang tua kami berada dalam lindungan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang saat ini berada di dalam kota bersama dengan kami, di luar kota, di luar pulau, dan bahkan di luar negeri. Tuhan pun yang akan senantiasa mempersatukan ikatan emosional antara kami dan orang tua kami, sehingga kami mampu saling mendukung. Orang tua kami tetap membutuhkan dukungan doa kami, tetap membutuhkan semangat dari kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini tengah berjuang untuk memulihkan negeri ini dari badai pandemi ini. Bila akhir-akhir ini ada peningkatan jumlah kasus positif, Tuhan yang memberikan keberanian bagi kami untuk kami melawan setiap berita yang menebarkan info-info menakutkan, namun kami tetap Tuhan berikan kewaspadaan sehingga kami tidak gegabah, kami tidak asal menjalani hidup dengan seenaknya. Kami saat ini ingin membangun bangsa dan negara kami dengan segala kemudaan kami, dengan segala karya yang ada dalam diri kami. Karena bangsa kami membutuhkan semangat-semangat anak-anak muda yang rindu untuk membangun bangsanya. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mempersembahkan segala doa pengharapan kami. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan ini dan dilandasi dengan ayat persembahan yang berasal dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi
dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu dengan kuasa-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur juga untuk setiap pemberian yang boleh kami terima, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Dan apabila pada saat ini kami memberikan persembahan, kiranya berkatilah persembahan itu agar berkenan di hadapan-Mu. Dan berkatilah juga mereka yang mengelolanya. Kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Tibalah kita di penghujung ibadah ini. Kita semua membutuhkan awal yang baru dari waktu ke waktu. Realitas kehidupan kita yang penuh dosa menyadarkan kita bahwa kita butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan syukurlah belas kasihan Tuhan terhadap kita selalu baru. Dalam kata pengantar New Morning Mercies, penulis Paul David Tripp mengatakan, salah satu kenyataan yang menakjubkan dari kehidupan Kristen adalah bahwa di dunia mana segala sesuatu dalam keadaan rusak, belas kasihan Tuhan tidak pernah menjadi tua. Tidak pernah habis, tidak pernah terlambat, tidak pernah kering, tidak pernah menjadi lemah atau lelah, tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan, tidak pernah mengecewakan. Karena belas kasihan Tuhan baru setiap hari. Jadi, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Mari kita ikut Tuhan Yesus kemanapun Dia pergi, berjalan bersama Dia. Walaupun badai dunia menduru, topan keras melanda hidup kita. Kita tetap aman bersama Dia karena kita bersandar pada lengan yang tepat. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang kekal. Nah teman-teman, saat ini ibadah online kita akan berakhir. Namun persiaran iman kita, ibadah kita dalam hidup sehari-hari akan terus berlanjut. 2022 masih di awal dan masih sangat panjang. Jalanilah 2022 ini dengan semangat pengharapan dan keyakinan bahwa Allah bersama dengan hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan meneguhkan langkah hidup kalian.
Kasih Allah senantiasa menemani persiarahan imanmu di tengah-tengah ketakutan-ketakutan. Teladan hidup Yesus Kristus memberikan semangat bagimu untuk berani menyuarakan kebenaran dan berani untuk membawa perubahan di tahun 2022 ini.